Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan masuk ke listrik dinamis bagian 2. Kemarin kita sudah membahas tentang listrik dinamis bagian 1. Sekarang kita akan membahas mengenai rangkaian listrik. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, oke, ditonton sampai habis ya videonya, jangan di skip. Oke, di sini kita akan membahas mengenai rangkaian listrik. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga dia menghasilkan arus listrik. Apa contoh alat-alat listriknya? Ini contohnya seperti setrika, komputer, TV, rice cooker, dan lain-lain yang pokoknya bisa kita hubungkan dengan listrik dan menghasilkan nanti arus listrik. Alat-alat yang menyusun rangkaian listrik itu disebut dengan komponen listrik. Oke, kita bahas di sini apa contohnya komponen listrik. Di sini Ibu punya suatu jenis rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik Ibu ini tersusun oleh beberapa komponen. Yang pertama kita akan bahas komponen ini. Ini ada komponen yang A. Komponen yang A ini adalah baterai. Apa fungsi dari baterai? Dia sebagai sumber listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Tetapi kalau di rumah anak-anak tidak menggunakan baterai ya untuk sumber listriknya. Itu nanti dari listrik PLN. Kemudian untuk yang kedua, yang di sini ini adalah yang namanya saklar. Saklar adalah alat yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Nanti pada gambar rangkaian listrik tidak selalu gambar saklarnya seperti ini. Ada yang cuma seperti garis yang dibuka seperti itu. Nanti Ibu lihatkan contohnya. Oke, selanjutnya yang ketiga, kita punya kabel, yaitu alat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke alat elektronik. Contohnya misalnya di sini sumber listrik kita tadi adalah baterai. Kabel ini nanti akan menyalurkan arus listrik dari baterainya kepada alatnya ini, atau contohnya di sini adalah lampu. Selanjutnya di sini kita punya lampu, yaitu benda elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Oke, berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian ini dibagi menjadi dua jenis. Oke, yang kita bahas yang pertama. Misalnya seperti ini yang Ibu katakan tadi. Nah, ini adalah gambar saklar ya. Kalau dibuat sederhananya seperti ini gambarnya. Jadi, yang pertama ada yang namanya rangkaian listrik terbuka. Apa itu? Di sini kita lihat gambar saklarnya ini. Nah, ada garisnya itu tapi ke atas terlihat terbuka seperti ini ya. Jadi kabelnya itu tidak menyambung. Nah, ini namanya rangkaian listrik terbuka. Tetapi kalau nanti saklarnya seperti ini, dia tersambung semuanya, ini disebut dengan rangkaian listrik tertutup. Untuk rangkaian listrik terbuka, ciri-cirinya yaitu yang pertama saklarnya terbuka, sehingga nanti akan menyebabkan tidak adanya arus listrik yang mengalir. Dan hal ini karena itu nanti lampunya mati. Jadi kalau kita lihat di sini di gambar itu tidak ada cahayanya seperti ini. Jadi ini lambang kalau lampunya itu menyala. Kalau ini lampunya mati. Kalau yang kedua yaitu rangkaian listrik tertutup. Untuk rangkaian listrik tertutup, ini saklarnya ini dia tertutup dia. Jadi saklarnya tertutup lurus seperti ini, jadi menyambung dari kabel satu ke yang lain, sehingga nanti akan menyebabkan mengalirnya arus listrik yang nanti karena itu lampunya ini bisa menyala atau hidup. Jadi itu ya
pembagian rangkaian berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik. Kemudian kita akan juga membagi jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Ada yang pertama yaitu rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga yaitu rangkaian campuran. Pertama, kita akan membahas mengenai rangkaian seri. Pada rangkaian seri itu gambarnya seperti ini. Ini salah satu contoh dari rangkaian seri. Di sini ada sumber listriknya berupa baterai, ada saklar, ada kabel, dan ada nanti lampunya. Kemudian ciri-ciri pada rangkaian seri yang pertama dia disusun secara berderet. Jadi berderet seperti yang digambar. Jadi ini lampu pertama dan lampu kedua secara berderet. Kemudian kabelnya tidak ada cabangnya. Jadi tidak ada percabangan di kabelnya. Selanjutnya arus listrik yang mengalir pada tiap komponen itu sama. Jadi pada lampu yang pertama dan lampu yang kedua itu besarnya arus yang mengalir sama. Yang ketiga, selanjutnya hambatannya lebih besar. Jadi pada rangkaian listrik seri ini hambatannya lebih besar. Kemudian dia mengurangi biaya pemakaian kabel. Jadi karena kabelnya sedikit, biaya pemakaian kabelnya lebih sedikit ya. Untuk beli kabelnya tidak harus panjang-panjang. Dan energi yang diserap komponen makin kecil. Oke, jika satu lampu putus, maka lampu yang lain tidak dapat menyala juga. Ini adalah contoh rangkaian listrik seri. Jadi ini lampunya ini disusun berderet seperti ini. Apabila satu lampu mati, maka lampu yang lain juga akan mati. Selanjutnya yang harus anak-anak ingat di sini arus listrik yang kita pelajari minggu kemarin. Arus listrik itu bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Ya, kebalikan dari arah elektron. Dan lampu hanya akan menyala apabila arus dapat tersambung dari kutub positif ke kutub negatif nih. Oke, jadi di sini yang pertama kita akan lihat nih. Di sini Ibu punya suatu rangkaian seri dengan 3 buah lampu. Di sini ada saklarnya, kemudian di sini ada baterai ya, ada kutub positif dan ada kutub negatifnya. Kemudian jika saklarnya disambungkan, apa yang akan terjadi? Nah, jadi itu panah biru, itu tanda saklarnya disambungkan. Yang pertama, di sana ada yang garis-garis hijau, itu ada arah arusnya. Itu dari baterai yang kutub positif, dia akan bergerak ke atas. Kemudian dia akan menuju semua lampu, akan bergerak lagi ke bawah, dan akan menuju kutub negatif. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah arus akan mengalir di sepanjang kabel, sehingga akan menyebabkan lampu A akan menyala, lampu B juga akan menyala, dan lampu C juga akan menyala. Jadi kalau ada garisnya ini, semuanya akan menyala lampunya, seperti itu. Jika saklar disambungkan, tetapi lampu A-nya ini kita ambil nanti atau mati ya jadinya. Apa yang akan terjadi dengan lampu B dan lampu C? Nah, coba kita lihat arah arusnya gimana. Arusnya kan akan berjalan nih dari kutub yang positif, kemudian dia akan berjalan sampai nanti menuju negatif. Tapi bisa nggak berjalan dia? Nah, sampai di sini saja dia sudah mati nih. Nah, dia tidak sampai ke kutub negatif dianya. Hal ini akan menjadi apa untuk lampu B dan lampu C? Arusnya tidak berjalan ke sini, sehingga menyebabkan untuk lampu B dia mati juga, dan untuk lampu C juga mati. Selanjutnya, apabila nih saklarnya kita sambungkan juga, tetapi yang kita ambil lampu B, apa yang akan terjadi? Misalnya di sini, nah, kita lihat lampu B-nya diambil, kita lihat arah arusnya. Lampu B, kemudian ya arah arusnya. Nah, di sini arah arusnya bagaimana? Di sini juga mati ya, tidak sampai dia ke yang negatifnya. Sehingga apa yang akan terjadi? Lampu A juga tidak bisa menyala karena harus dari kutub positif ke kutub negatif itu harus tersambung dia. Kalau seperti ini dia tidak bisa berjalan, tidak bisa bersambung, jadi lampu A tidak mendapatkan arus sehingga lampu A juga mati. Kemudian untuk lampu C bagaimana? Lampu C juga tidak mendapatkan arus dan dia juga mati ya. Selanjutnya,
Kalau yang terakhir, kalau kita ambil saklarnya kita sambungkan, tetapi kita ambil lampu C. Apa yang akan terjadi? Ketika lampu C kita ambil juga sama, dia itu arusnya akan berjalan juga, tapi hanya sampai di sini. Nah, jadi sampai di sini dia tidak bisa nih bertemu kutub positif dan negatifnya untuk arusnya, sehingga di sini arusnya tidak mengalir. Sehingga menyebabkan apa? Untuk lampu A dia itu tidak menyala, dan untuk lampu B dia juga mati lampunya tersebut. Jadi kesimpulannya, hal itulah yang mendapatkan orang-orang kesimpulan bahwa pada rangkaian seri, apabila salah satu lampunya saja kita ambil, yang akan terjadi adalah semua lampunya akan mati. Lalu ada yang namanya rangkaian paralel. Apa ciri-ciri dari rangkaian paralel ini? Rangkaian paralel, ini misalnya kita lihat di sini, dia ada yang namanya percabangan, ada cabang. Jadi ada 3 kabel di sini. Ada kabel yang satu, ini yang di bawah, ada kabel yang di samping ini, sama ada kabel yang di atas. Jadi di sini dia dipasang secara sejajar sehingga terbentuk cabang. Jadi sejajarnya itu maksudnya ini ada jajaran pertama, ada yang kedua, seperti itu ya. Di sini ada percabangannya. Selanjutnya dia membutuhkan banyak komponen listrik. Maksudnya apa? Kabelnya yang dia butuhkan lebih banyak. Lalu, jika salah satu terputus atau mati, maka yang lainnya bisa saja menyala. Jadi nanti tergantung di mana letaknya, seperti itu. Nanti akan kita bahas contoh-contohnya. Lampu menyala lebih terang. Jadi ini dia pembagian nanti arus listriknya lebih bagus ya. Jadi lampunya menyala lebih terang. Oke, ini contohnya rangkaian listrik paralel. Untuk contohnya adalah seperti lampu lalu lintas. Jadi apabila salah satu saja lampunya mati, yang lampu lain tidak mati, yang lampu lain masih menyala. Atau lampu di rumah yang misalnya kita menyalakan saklarnya ada berbeda. Contoh lainnya adalah lampu di rumah. Apabila lampu yang satu mati, yang lainnya belum tentu mati. Nanti tergantung susunannya sih. Ada yang di rumah itu yang pakai susunannya masih secara seri, tapi kebanyakan sekarang sudah secara paralel disusunnya. Ini contohnya kasus yang pertama. Sini ibu punya suatu rangkaian. Rangkaian ibu ini adalah rangkaian paralel dengan 2 buah baterai, kemudian ada saklar 1, lampu 1, saklar 2, dan lampu 2. Kita lihat kasus-kasus yang terjadi. Misalnya apabila saklar 1 ini kita sambungkan. Ya, kita sambungkan, tersambung dia jadinya lurus di sini nanti ya. Apa yang akan terjadi? Di sini akan terjadi aliran nih. Nah, kita lihat apakah bisa mengalir arusnya di sini. Kemudian ada terjadi sampai di sini. Karena ini ada cabang harus ke sini dulu. Kemudian ke bawah. Nah, di sini bisa dia mencapai ke yang negatif. Berarti di sini bisa terjadi aliran arus listriknya. Berarti yang akan terjadi dengan lampu 1, lampu yang satu dia akan menyala. Kemudian jika saklar 2 kita sambungkan, apa yang akan terjadi? Di sini kita lihat arah arusnya. Jadi ini kita sambungkan, yang ini arah arusnya. Kemudian ke atas. Kemudian ke samping sampai ke bawah. Ini bisa, jadi bisa tersambung dari yang positifnya menuju yang negatifnya. Sehingga ini menyebabkan juga lampu 2 itu bisa menyala. Jadi sama-sama menyala kalau sama-sama kita sambungkan. Tetapi misalnya seperti ini. Jika misalnya saklar 1 ibu sambungkan dan saklar 2 ibu buka. Dibuka itu maksudnya kita buka aja, nggak kita sambungkan. Nah, apa yang akan terjadi? Misalnya nih, saklar 1 dulu. Saklar 1 disambungkan, kita lihat arah arusnya. Yang akan terjadi di sini, arah arusnya dia akan tersambung ya, dari yang positifnya menuju yang negatifnya. Sehingga ini akan menyebabkan lampu satunya menyala. Jadi seperti itu, menyala. Nah, jadi jika saklar 2-nya yang ditanya dibuka, apa yang akan terjadi? Jika saklarnya itu dibuka, yang akan terjadi di sini, oke, itu arah dari arusnya tersebut.
Kemudian bisa nggak mengalir sampai ke yang negatifnya lagi? Nah, tidak bisa karena ininya dibuka, jadi tidak sampai mengalir ke bawah. Sehingga menyebabkan arus listriknya tidak berjalan ke lampunya ini, sehingga menyebabkan lampu 2-nya tersebut mati. Selanjutnya, jika saklar 1 yang ditanya lagi dibuka dan saklar 2 disambungkan. Oke, jadi saklar 1 apabila misalnya dia dibuka, ini nggak disambungkan, arah dari arusnya bagaimana nih? Oke, kita coba arusnya apakah tersampaikan dari positifnya ke negatif? Nah, tidak bisa, di sini berhenti nih. Jadi menyebabkan lampu yang satu tidak mendapatkan arus listrik sehingga menyebabkan lampu satunya mati. Kemudian untuk saklar yang 2, apabila ini yang disambungkan. Nah, disambungkan malah ya saklar 2. Kita lihat arah dari arusnya. Oke, arusnya ini akan menyebabkan dia tersambung ya. Sampai di sini lampu 2-nya menyala. Lanjut, kita masuk ke yang ketiga, rangkaian listrik campuran. Jadi ini adalah rangkaian gabungan antara paralel dan seri nih. Jadi kalau kita lihat nih, Ibu punya baterai, 2 buah baterai, ada 4 buah lampu dengan susunan seperti ini. Menurut anak-anak ini rangkaiannya serinya yang mana? Apakah ada yang seri dan paralelnya nanti yang mana? Oke, jadi untuk di gambar ini, yang termasuk rangkaian serinya yang mana? Jadi yang seri itu, kita ingat lagi, nah nih, ingat ya, catatannya rangkaian seri adalah rangkaian yang dipasang secara berurutan lampunya itu, berurutan. Nah, jadi kalau kita lihat, ini diurutkan, menyusunnya, lampunya ini, nah lampu 3 dan 4 nih berurut ya. Ini berarti yang disusun secara seri. Oke, lampu 3 dan 4. Kemudian yang paralel yang mana? Nah, yang termasuk rangkaian paralel itu, ingat, rangkaian paralel adanya percabangan dan 3 kabel. Ingat, ini ada titik, ada 3 kabel ya. Ada kabel yang pertama, ada kabel yang kedua, ada kabel yang ketiga, sama juga ini. Ada titiknya ya. Pertama, kedua, ketiga. Boleh nanti melihat dari mananya. Jadi di sini ada kabel yang pertama, ada kabel yang kedua, dan ada kabel yang ketiga nih. Kemudian di sini yang termasuk rangkaian paralel adalah yang ini. Nah, yang masuk ke dalam persimpangan ini. Ada lampu yang pertama, kemudian ada lampu yang kedua. Kemudian juga masuk nih. Nah, lampu yang ini juga masuk karena dia masuk ke percabangan juga di sini. Karena bercabang juga di sini. Dan ini tapi yang masuknya paralel adalah kedua lampunya. Ya, lampu 3 dan lampu 4. Ini kita bahas kasus-kasus pada rangkaian listrik campuran. Ini contohnya yang pertama, ini jika lampu 3-nya itu mati ya, contohnya. Jadi apabila lampu 3 mati, apa yang terjadi dengan lampu 1, 2, dan 4 nanti? Kita bahas dulu untuk lampu 1 dan 2. Dia ini untuk lampu 1 dan 2 ini kan rangkaiannya paralel. Jadi nanti arah arusnya ke sini nih, ada simpangnya. Sini kita lihat bisa nggak berjalan dari positif ke negatifnya. Jadi untuk lampu 1 itu dari bawah arah arusnya, kemudian menuju, nah dia sampai ke yang negatifnya, sehingga nanti ke lampu 1 itu bisa menyala dia ya. Untuk lampu 2 juga ini bisa arusnya bisa berjalan di sini, lampu 2 juga nanti menyala dia. Sedangkan untuk lampu 3 kan tadi mati. Lampu 4 bagaimana? Kita lihat arah arusnya untuk lampu 4. Untuk lampu 4 di sini ada yang menghambat. Jadi arah arusnya itu tidak bisa berjalan dari positif ke negatifnya, sehingga tidak mengalir ke lampu 4 sehingga menyebabkan lampu 4-nya mati. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua, apabila lampu 4-nya yang mati. Apa yang akan terjadi? Lampu 4. Oke, yang akan kita lihat di sini untuk lampu 1 dan 2. Lampu 1 dan 2 dia itu kan paralel, jadi arahnya ke sini. Jadi di sini lampu 1 untuk arahnya dari positif ke negatifnya bisa berjalan arusnya, berarti lampu 1 itu menyala.
Kemudian lampu 2 juga ada arusnya, bisa berjalan itu menyala juga. Sedangkan untuk lampu 3, kita lihat arah arusnya di sini yang warna merah. Garisnya Ibu buat di sini. Nah, dia tidak bisa menyala, ada yang menghambatnya di sini ya, di bagian sininya, sehingga nanti menyebabkan tidak mengalirnya arus dari positif ke negatif, sehingga menyebabkan lampunya tersebut padam ya, atau mati untuk lampu 3. Jadi sama seperti tadi kasusnya antara lampu 3 yang kita ambil atau lampu 4 yang kita ambil. Nih, untuk rangkaian campuran bila lampu 2 kita ambil atau mati seperti itu. Apa yang akan terjadi? Untuk lampu 1, lampu 1 bagaimana? Lampu 1, kalau kita lihat dari arah yang paralel ke sini, ini memang tidak bisa berjalan dia, lampu 1. Tetapi lampu 1 ini arahnya bisa juga ngambil arah ke atas. Bisa dia ngambil arah ke atas, bertemu juga positif dan negatifnya. Hal ini menyebabkan lampu 1 tersebut bisa menyala. Kemudian untuk lampu 3 bagaimana? Nah, lampu 3-nya juga menyala. Dan untuk lampu 4 bagaimana? Ini ada arus juga kan di sini, lampu 4 juga menyala dianya. Jadi seperti itu ya. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini tentang rangkaian campuran. Apabila ada yang tidak paham, nanti tinggal WA di grup IPA atau langsung tanyakan ke ibu. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.